Kita ke informasi selanjutnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memeriksa 9 hakim konstitusi terkait kasus dugaan pelanggaran etik baik terkait putusan syarat Capres-Cawapres maupun perilaku hakim di luar sidang. Desakan pemecatan terhadap Ketua MK Anwar Usman pun kian menguat. Bantahan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terkait tudingan adanya lobi-lobi terhadap hakim MK lainnya agar mengabulkan perkara tentang syarat batas usia Capres-Cawapres tidak menyurutkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk terus melakukan pemeriksaan terhadap sang ipar Presiden Jokowi tersebut. Pasalnya, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidik menyebut dugaan pelanggaran etik terhadap manuver sang Ketua MK Anwar Usman terbanyak dibandingkan hakim lainnya. Kami sudah tuntas mengadakan pemeriksaan semua hakim dan bahkan ketua, diakhiri dengan pemeriksaan kembali ketua, konfirmasi, mendengarkan pembelaan dirinya ya, tadi terakhir. Jadi satu-satunya yang kita periksa 2 kali ya Pak Ketua. Pertama karena banyak, 15 tuh yang melaporkan dia. Pekan depan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diketuai Jimli Asyidik akan memutus perkara dugaan pelanggaran etik atas putusan MK tentang syarat batas usia Capres-Cawapres. Salah satu bentuk sanksi adalah pemecatan. Ketua Mahkamah Konstitusi periode tahun 2013 tahun 2015 Hamdan Julfa mengatakan pemecatan terhadap hakim konstitusi maksimal 2 orang. Sedangkan pakar hukum tata negara Ferry Amsari meminta agar MK memecat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Tidak mungkin memberhentikan hakim MK itu lebih dari 2 orang kalau memang itu ada, karena itu akan melumpuhkan MK. Melumpuhkan MK sama dengan mengacaukan proses penyelenggaraan negara, karena itu harus bijak ya dalam melihat persoalan ini, karena itu akan jadi persoalan baru. Tetapi sekali lagi masalah, karena sanksi etik itu ada banyak ya. Pertama yang paling ringan ya, teguran lisan, kemudian teguran tertulis ya, teguran keras secara tertulis ya, sampai yang paling maksimum itu adalah pemberhentian sebagai hakim. Bagaimana tingkat sanksi yang mana yang akan diterapkan? Harus kita ingat bahwa kasus ini akan krusial kembali jika kemudian Ketua MK tidak diberhentikan. Sebab perselisihan hasil pemilu akan kembali melibatkan sang keponakan. Jadi ini akan berulang jika kemudian tidak ada sanksi tegas, dan bagi saya itu akan menjadi permasalahan yang akan menanti kita di depan. Anwar Usman menjawab santai soal desakan pelapor terkait pemberhentian tidak hormat terhadap dirinya. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan lalu. Belum, sekarang begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangan hukum. Oke? Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof Loh, kok nggak ada istilah mengincar atau bagaimana? Tadi ada yang diklarifikasi, terutama juga mengenai ada putusan yang atau hasil RPH. Menko Polhukam Mahfud MD meyakini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi cukup kredibel dalam memutus sidang dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya. Mahfud berharap agar MK dapat memutuskan sesuai dengan rasa keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku. Itu kan majelis MK-nya itu menurut saya cukup kredibel, tahu apa yang harus diputuskan, yang sesuai dengan tuntutan rasa keadilan dan tuntutan hukum juga. Itu aja. MK telah memeriksa seluruh hakim MK dan sejumlah pelapor serta menyelesaikan 19 laporan dari jumlah total 21 laporan dalam persidangan dugaan pelanggaran kode etik kepada 9 hakim MK. Sesuai rencana, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan memutuskan kasus dugaan pelanggaran kode etik terhadap 9 hakim MK dalam putusan soal batas usia Capres-Cawapres pada 7 November 2023 mendatang. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.